Bapak Ibu ini kan kondisinya sekarang ini lahannya kan hanya surat desa ya Pak. Surat desa ya, surat desa. Jadi kemarin diskusi dengan Pak Suradi bahwasanya dalam program PSR tahap 2 ini diikutkan juga dengan dinas ini dari PPN untuk mensertifikatkan lahan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti sembari ini berjalan, lahan Ibu sudah nanti SHM, baru bisa kita ikutkan di program KUR seperti itu. Dan juga di pembahasan kita di memang jadi isu juga ya terkait lahan ini. Di kita sih dari internal kita Bank BTN terkait surat desa ini ya untuk saat ini masih SHM, tapi masih dibahas juga di internal kita seperti apa nanti putusannya agunan ini surat desa aja. Itu masih dibahas dan belum ada putusan. Tapi untuk saat ini masih SHM. Seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada putusan mungkin ada kebijakan dari direktur kita terkait surat desa ini. Saya pasti akan langsung menginformasikan ke ketua koperasi. Mungkin itu Pak. Baik, langsung tanya jawab aja ya Pak. Iya, nggak apa-apa, silakan Pak. Nah, program PSR dilaksanakan, selesai pengerjaan maka akan ada perawatan lanjutan. Ya. Nah, di perawatan lanjutan ketika dana petani yang 30 juta tadi itu sudah selesai atau habis digunakan, maka petani akan terbentur dengan perawatan lanjutannya. Nah, ini yang artinya mulai hari ini supaya kita dudukkan ya. Yang pasti bapak-bapak yang hadir di sini ini sudah jadi mitra Bank BTN dan kita minta untuk kurnya sudah harus kita bahas dari sekarang, begitu Pak. Jadi jangan nanti ketika perawatan lanjutan sudah kita hadapi, dana yang kita harapkan tadi itu belum ada penyelesaiannya. Maka semalam waktu di provinsi, waktu kita di forum diskusi FDF itu, di situ memang sudah ada kejelasan bahwasanya BTN siap mengucurkan kurnya lewat program kur pertaniannya, maksud saya kan gitu Pak ya. Kemudian tadi menyangkut masalah sertifikat. BPN semalam sudah duduk sama juga di forum diskusi itu provinsi. Kebetulan BTN provinsi baru 2 bulan Pak untuk wilayah Sumatera Utara, dan beliau siap mendampingi program ini untuk petani yang belum sertifikat. Nah, itu lewat program-program BAN itu sudah semalam itu disampaikan. Tinggal lagi kemarin kita dari mohon maaf saya kemarin itu kan kebetulan dari Apkasindonya, karena saya salah satu juga pengurus di Apkasindo Sumatera Utara. Jadi kita juga semalam itu BTN sudah siap untuk kurnya. Jadi mohon saya sama orang Bapak, seiring waktu berjalan, program orang Bapak sudah dimatangkan, jadi tidak ada benturan lagi. Saya gambarkan, saya udah ngalami sendiri Pak. Ketika tanaman butuh, artinya penyemprotan atau pengendalian hama, atau katakan dulu istilahnya babat viringan, itu tidak dilakukan, dan itu berlanjut ke bulan depannya lagi, maka kos lebih tinggi yang dihadapi petani dan tingkat resiko petani lebih besar untuk menghadapi serangan hama maupun penyakit. Ini yang kita alami. Jadi kita semalam di tahap 1 ya, kita dibenturkan dengan yang namanya hama, sementara dana nggak ada. Jadi ada 10% dari tanaman yang sudah kita tanamkan itu terserang hama rayap sama lipos yang menyerang, artinya titik tumbuh tanaman, sehingga ini bisa fatal kepada petani. Karena program PSR ini untuk dana hibah tanaman kelapa sawit itu hanya 1 kali yang bisa dilakukan. Itu dia yang kita dapatkan. Makanya saya berharap kepada BTN
sudah artinya mematangkan untuk kurnya ini gitu Pak. Nah, makasih Pak. Siap Pak. Yang pasti informasi dari Bapak kemarin kita sering diskusi juga ya Pak. Itu memang langsung saya sampaikan ke kantor cabang dan juga ke kantor wilayah. Seperti itu. Dan responnya untuk saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk saat ini dari Bank BTN untuk KUR disupport dengan agunan SHM. Seperti itu Pak. Lahan yang sudah SHM, tapi masih pembahasan di kita juga untuk yang surat desa. Mudah-mudahan ada putusan, dan juga udah sewaktu pertemuan juga kemarin di Medan, BPN juga sudah siap nih untuk mensertifikatkan lahan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya rasa mudah-mudahan semuanya berjalan. Ketika nanti setelah penanaman sertifikat sudah selesai, kita akan support penuh kurnya Pak, seperti itu Pak. Ya sesuai dengan kesepakatan kemarin di Medan, ya saya menjalankan instruksi sesuai dengan FGD kemarin. Itu aja mungkin dari saya Pak. Baik Pak. Saya pikir ini nanti kita juga akan adakan pertemuan yang sama juga, mengundang BTN Pak. Kita juga nanti akan buat pertemuan di sini, BTN kita undang supaya program yang dari pusat itu sampai ke kabupaten kota itu sama dirasakan oleh masyarakat petani yang ikut dalam proses program ini. Saya percaya mudah-mudahan Apkasindo siap mendampingi petani untuk bisa program sertifikat SHM tadi itu dipegang oleh petani. Siap Pak, mudah-mudahan Pak. Baik, saya pikir ada dari bapak-bapak yang mau bertanya menyangkut dengan bank. Ada, coba ayo. Ada Pak yang mau tanya? Baik, sekali lagi satu lagi Pak, dari yang pertama ini yang kedua. Kemarin kita kan sudah buka rekening bank. Itu di situ ada saldo awal Rp100.000. Nah, kami petani nih Pak, ya nilai 100.000 itu sama dengan beras 10 kilo. Tapi karena wajib kami mengusulkan program PSR harus memiliki rekening, maka secara terpaksa kami harus mengurangi beras kami Pak, untuk bisa buka rekening di Bank BTN. Nah, sampai dengan hari ini sebagian rekening yang ada sama kami ini sudah mati seperti yang kemarin kita diskusikan. Nah, mati dalam artian tidak bisa menerima atau masuk rekening ketika ada transfer masuk ke situ. Kan itu Pak ya pengertiannya. Nah, jadi saya mikirnya gini Pak. Program usulan PSR ini kita nggak tahu Pak, kalau Januari 2020 kita usulkan akan terrealisasikan nanti di Desember akhir tahun. Nah, ketika dia melewati 1 tahun, rekening mati, maka akan ada pengaktifan kembali. Tapi di situ kemarin ada yang Bapak sampaikan harus memasukkan atau setoran sebesar 50.000 gitu Pak ya. Nah, mohon kami dari petani, kalau bisa jangan kami lagi dibebani yang seperti ini gitu Pak. Kenapa? Ya, 50.000 itu sama kami Pak, udah 5 kilo beras. Jadi harapan kami cukuplah dengan yang 1 kali kita buka rekening semalam, ini sudah menjadi katakan dulu istilahnya peluang untuk kami bisa menerima dana hibah itu gitu Pak. Nah, ini harapan kami Pak sama Bapak, mohonlah kami kiranya bisalah artinya diberikan keringanan. Karena jujur petani-petani yang hadir saat sekarang ini Pak, ini penghasilannya ini Pak sudah di bawah rata-rata Pak UMR kita. Kenapa? Lahannya udah nggak dikerjain lagi. Ada sampai masuk ke lahannya yang tidak bisa diambil titik ujung sudutnya. Banyak ini. Banyak yang lahan-lahan milik bapak-bapak ini sudah nggak artinya nggak ada aktivitas lagi, mengambil titik sudutnya kita pun nggak bisa jalan lagi. Nah, jadi mohon kami sama Bapak
untuk mengaktifkan kembali rekening yang nantinya akan menerima dana hibah ini tadi ini, kalau bisa janganlah dibebankan lagi. Makasih Pak. Siap Pak, makasih Pak. Untuk yang rekening Pak ya, memang makanya kemarin saya diskusi juga ke Bapak, dan saya juga dapat informasi juga dari Kanwil bahwasannya sekarang untuk penyaluran dana itu tidak melalui rekening ternyata. Tidak melalui rekening. Jadi sekarang informasinya bahwa penyaluran dana itu melalui virtual account. Seperti itu. Mungkin untuk yang rekening Pak, untuk yang rekening ini saya masih saya bahas juga di internal kami supaya kita segerakan untuk dialihkan menjadi virtual account. Seperti itu Pak. Kalau virtual account saya rasa pasti aktif terus. Seperti itu Pak. Ini masih saya diskusikan. Ya mudah-mudahan jumlah anggota yang 76 yang Bapak informasikan ke saya akan laporkan segera ke kantor pusat khususnya ya. Karena pembentukan virtual account ini di kantor pusat Pak, kita akan coba untuk pembentukan virtual account-nya. Seperti itu ya, benar ya Pak untuk penyaluran dananya ya. Seperti itu mungkin setelah turun. Jadi mungkin saya informasikan seperti ini aja sih Pak. Kalau kami ya dari Bank BTN siap untuk bergerak cepat Pak terkait untuk pembentukan virtual account ini. Kalau kami sih pengennya virtual account ini sudah standby sama halnya dengan tabungan. Cuman kendala kita ini kan kalau tabungan dia ada apabila tidak ada transaksi dia akan dorman kalau istilahnya tidak aktif. Tapi kalau virtual account ini dia akan aktif terus. Jadi kita bisa menunggu ya memang berproses nih untuk pencairan dana PSR ini berproses. Jadi nggak tahu nih mudah-mudahan tahun ini seperti informasi dari Bapak Aidil sama Pak Yayan kan tahun ini kita pastikan cair untuk dananya tersalurkan. Ya mudah-mudahan juga kami dari Bapak Intan juga pengennya cepat. Kami akan bentukkan virtual account aja Pak. Virtual account seperti itu Pak. Yang ketiga Pak, pertanyaan yang ingin kami sampaikan juga, lahan kami sudah diremajakan, penghasilan kami bisa dinyatakan hampir tidak sama seperti belum diremajakan. Harapan kami sama Bapak, program CSR orang Bapak itu bisa membantu kami untuk meringankan beban kami. Karena program yang akan kita bawakan nanti kepada petani ini kita buat pemanfaatan lahan PSR itu dengan tumpang sari Pak. Jadi harapan kita di tumpang sari tadi itu karena dana PSR itu tidak bisa untuk ke sana. Jadi harapan kami kalau bisa berharap kami sama Bank BTN bisa membantu kami dari CSR-nya Pak. Apakah itu pengadaan bibit atau apa segala macam dan sebagainya, itu Pak harapan kami Pak. Makasih. Siap Pak. Yang ketiga ya untuk CSR ya. CSR memang kita dari Bank BTN ini memang ditentukan dari kantor pusat Pak. Memang ditentukan dari kantor pusat. Seperti kemarin kita itu tahun lalu ya dari KC Siantar itu kalau nggak salah saya di Kabupaten ini kalau nggak salah, Kabupaten Samosir kalau nggak salah, itu pengadaan cuci tangan Pak, tempat cuci tangan. Memang CSR ini kan bermacam-macam nih Pak, untuk difungsikan seperti apa kan seperti itu. Nanti usulan dari Pak Ketua ya, saya akan coba diskusikan dulu ke kantor pusat. Mudah-mudahan Pak untuk CSR dari Bank BTN nanti kita bisa support Pak. Seperti itu. Tapi putusannya tetap di kantor pusat ya Pak. Saya akan coba diskusikan dan akan saya ajukan juga. Seperti itu Pak. Tambahkan Pak ya. Karena kami gini Pak, jujur kalau boleh kita berkata, kemarin Koperasi Restorasi kami sempat mengembalikan dana sebesar 22 juta. Yang mana dana 22 juta itu kami belanjakan untuk pembelian laptop, untuk ATK-ATK yang lain. Nah ternyata ketika kami diperiksa oleh BPK ya,
ketika kami diperiksa oleh BPK, maka dana yang dibelanjakan untuk itu tadi yang saya sampaikan itu tidak dibenarkan. Akhirnya kami mengembalikan dana itu. Dan di situ ya, sebelum dana itu kami gunakan, saya langsung menyampaikan kebetulan kami di tahap 1 semalam Bank BRI, Pak. Itu saya nyampaikan langsung sama Kepala Bank BRI, mohon Pak, kami berharap sama orang Bapak. Saya tunjukin Pak bukti kehilangan kami di sini. Karena kami kebetulan tuh hilang laptop kami di sini dan ada beberapa kerugian kami kemarin tuh kurang lebih sekitar ada 7 juta. Harapan kami sama Bank BRI kemarin tuh kiranya mereka bisa membantu kami meringankan lembaga pengusung tadi ini, ya kan Pak, dengan program CSR mereka. Ternyata itu tidak terrealisasikan. Jadi harapan kami kepada Bapak, saya mewakili katakan dulu petani yang ada di sini, mohon kami seiring orang Bapak mendampingi kami di program CSR ini, dan itu ada juga lah CSR yang bisa kami harap dari orang Bapak itu sekali. Jadi saya pikir ini merupakan kata terakhir yang diskusi kita kepada Bank BTN. Ada lagi kira-kira yang dari Bapak-Bapak yang mau nanya ke Bank BTN? Silakan, satu aja biar kita tutup untuk yang Bank BTN. Karena saya percaya Bapak ini juga masih ada pekerjaan lain. Ada Bapak? Ayo. Pak Bambang, apa kira-kira mau ditanya? Ayo, betul Bapak Bank BTN masih sini. Silakan. Masalah apa tadi Pak? Buku tabungan tadi yang ekspedit ini tadi Pak. Apa perlu? Ini yang dijelas Bapak tadi udah kan? Apa bisa berlaku lagi ini Pak? Udah nggak pakai lagi ini bukunya Pak? Gimana Pak? Buku yang udah dikasih dari Bank BTPN ini yang kami bawa yang apa pengajuan itu? Oh, iya. Katanya udah ekspedit Pak, udah nggak bisa lagi dia apa nanti katanya. Oh, yang kemarin itu sebagian aktif Pak. Itu datanya udah kita share juga ke Pak Suragi. Sebagian aktif, sebagian non aktif, kan seperti itu Pak. Yang non aktif itu kemarin itu yang tidak melakukan penyetoran, tapi bisa diaktifkan kembali. Cuman kan informasinya Pak, bahwasanya aturan terbaru bahwasanya dana PSR ini tidak disalurkan melalui tabungan, tetapi melalui virtual account, kan seperti itu Pak. Jadi ini bukunya Pak udah nggak bisa lagi nggak pakai lagi nih? Apa mau setorkan lagi ke pulangkan gitu? Jadi gini Pak, untuk sekarang buku tabungannya kalau yang aktif ya masih bisa digunakan seperti biasa. Ya mungkin pengalih fungsian mungkin Pak, untuk mungkin Bapak difungsikan sebagai untuk menabung. Itu masih bisa. Untuk pribadi gitu Pak ya? Untuk penabung pribadi gitu ya? Iya, penabung pribadi. Karena rekeningnya kan rekening pribadi Pak, rekening pribadi. Sembari ini saya memang belum dapat gambaran nih Pak terkait virtual account ini seperti apa. Ya mudah-mudahan dalam minggu ini ada titik terang terkait virtual account ini. Kalau memang benar-benar bisa dibentuk virtual account langsung, ya kalau rekening tabungannya digunakan untuk keperluan pribadi aja Pak, untuk kita seperti transaksi biasa untuk menabung dan membayar transaksi-transaksi lainnya Pak. Baik, saya pikir tadi sudah dijawab sama Pak Wadri ya. Kalaupun nanti menggunakan virtual account tadi, maka rekening bank yang sudah kita buka itu tidak kita gunakan untuk penerima dana hibahnya, kan itu Pak ya? Ya. Tapi bisa digunakan ke rekening pribadi, dikembalikan lagi kepada Bapak fungsinya untuk ke rekening pribadi. Silakan orang Bapak menabung sebagai mitra Bank BTN, karena Bank BTN sendiri ya sudah jelas mendampingi kita Pak untuk program PSR ini. Apalagi yang mau kita harapkan CSR mereka bisa membantu kita untuk meringankan kita ketika lahan kita nanti di replanting. Ini harapan kami Pak, sekali lagi kami sampaikan. Saya pikir jelas. Makasih untuk Bank BTN. Sekali lagi terima kasih Bapak yang mewakili BTN Labuan Batu. Kembali kita ke Dinas Perkebunannya. Nah, coba saya minta dulu dari petani yang ingin bertanya kepada mewakili dari Dinas Perkebunan. Ayo silakan. Ada? Jangan ngeluhnya sama saya, Pak Suragi. Kami udah nunggu lama kali Pak Suragi. Pak Suragi, aku pening kepalaku, lahanku udah kujual, apa segala macam, titik terangnya nggak ada, bohong semua, apa semua. Ini yang saya hadapi Pak. Bener,
Ini saya hadapi Pak. Saya Pak, lillahi ta'ala, mungkin orang Bapak, mohon maaf saya bilang ya, saya selalu Pak pulang malam dari sini Pak. Selalu saya pulang malam. Tapi nggak saya sampaikan sama orang Bapak. Itulah bukti keseriusan saya mau menyelesaikan program ini. Nggak ada kata capek sama saya Pak. Kenapa? Karena saya merasakan bagaimana punya lahan nggak punya penghasilan. Ditanya, Pak Bangkit lahannya berapa? 4 hektar. Berapa dapat sawitnya 1 bulan? Kadang-kadang 300 kilo Pak, ya kadang-kadang kalau rezeki bagus bisa 700 kilo. Kita kembalikan tadi untuk keperawatannya, nggak mampu juga. Maka saya tengok lahannya jadi apa? Tumpang sari sama tanaman hutan. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Jadi coba ayo kita diskusi apa yang menjadi tujuan kita sebenarnya dalam pertemuan ini. Tidak lain bagaimana percepatan PSR ini bisa terrealisasikan kita. Makasih. Saya langsung aja bertanya ya Pak ya, terutama sama orang bapak-bapak lah, siapa kira-kira yang ini. Kalau kita lihat di sini Pak, perjalanan berkas yang kita usulkan ini, saya juga artinya tunjukkan kepada bapak-bapak di sini ya. Ini sudah ada 24 kali usulan kami ke kabupaten, 4 ke provinsi, dan ini artinya kita tandai di sini Pak, ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna biru yang di stabilo. Nah, sampai hari ini berkas itu adanya di kabupaten sesuai dengan masalah yang saat ini kita hadapi ya. Yang pertama, surat rekomendasi instansi kabupaten ini sampai saat ini belum ada rekomnya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, surat keterangan legalitas berkoordinat dengan kantor pertanahan, belum ada data dari BPN. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, surat pernyataan umur tanaman produktif berasal dari benih ilegal Cimasi, ini juga tidak ada. Yang selanjutnya, daftar CPCL usulan rekomendasi atau nominatif, belum ada daftar CPCL untuk usulan rekomendasi. Selanjutnya, berita acara kabupaten belum ada. Saya secara pribadi Pak, ini kebetulan kita diskusi ya Pak ya, bapak-bapak juga di luar daripada PSR ini teman baik saya. Jadi saya nggak mau terjadi benturan di antara kita, tapi bagaimana mencari solusi jalan keluar supaya percepatan ini bisa kita jalankan. Nah, surat rekomendasi instansi kabupaten yang dimaksud tadi sampai dengan hari ini belum terpenuhi. Ini menjadi tanda tanya bagi kami sebenarnya Pak. Apa sebenarnya permasalahannya sehingga ini pun Disbun belum memfasilitasi kami. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, 4 kali ditembakkan ke provinsi dan itu tanpa artinya ada kejelasan. Itu Pak, ada 4 yang ingin kami tanyakan tadi. Silakan untuk artinya diberikan klarifikasinya kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Secara umum tadi di awal kami sudah mencoba menyampaikan kendala, termasuk juga secara teknis verifikasi. Tadi kalau Pak Suradi tahu dan ingat yang saya sampaikan di awal komunikasi kita di sini, saya ingin bicara secara tersendiri dengan Bapak. Jadi kalau yang itu terkait non teknis nanti Pak. Nah, kalau bicara verifikasi dari Pak Yayan, teman saya sudah menyampaikan kepada forum bagaimana teknis kendala kami juga ada. Hanya itu saya pikir.
di aplikasi itu ada persyaratan yang harus dipenuhi koperasi. Oke, dan itu yang kami verifikasi, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelembagaannya, dari mulai surat permohonan, profilahan segala macam. Oke, nah itu bisa berubah Pak, bisa berubah ketika ada dari KPH dan BPN, ya, surat KPH dan BPN yang memastikan jumlah lahannya itu. Nah, dan itu telah kita lewati Pak, dan kita cek, makanya dari sekian yang diusulkan itu kan berubah jumlahnya, dan itu mempengaruhi berubah RAB-nya segala macam kan Pak, seperti itu. Nah itu makanya kita bikin lama. Nah sekarang hal-hal yang itu kita mungkin akan ngeceknya dari administrasi saja dan merubahnya pun mudah Pak. Nah sekarang tinggal di kabupaten untuk surat rekomendasi, surat keterangan legalitas, semuanya lah pokoknya yang harus disiapkan kabupaten. Ini saya ingatkan kembali Pak, untuk tahun 2022 ini ya, kita menunggu dulu sebentar saja, nggak mungkin lama. Saya beberapa tahun yang kita lewati ini tidak pernah lewat dari April Pak. Itu turunnya dulu SK dari BPDPKS dan dana operasional dulu Pak. Dana operasional untuk kabupaten turun dulu, kemudian baru kita bisa meng-SK-kan tim di kabupaten, ya Pak. Jadi sampai sekarang ini yang tim yang SK yang kita pakai itu masih yang 2021. Oke. Nah, ketika ketika ada dana permajaan itu untuk operasional yang di kabupaten udah cair, baru kita bisa membuat SK kita yang untuk 2022, dan baru kita buat SK CPCL yang punya bapak-bapak ini yang seperti saya terangkan tadi, yang permintaan bapak. Sabar aja Pak, ini di Maret ini mudah-mudahan Dirjen udah janji ini Maret mudah-mudahan ada gitu. Jadi bukan kami tidak, kalau buat suratnya gampang Pak, sebenarnya sih, tetapi ketentuannya belum terpenuhi, belum bisa diupload Pak, belum bisa diupload. Seperti saya bilang tadi, kita tidak bisa mengupload kegiatan pekerjaan ketika tidak ada dasar hukumnya. Nah ini, jadi mudah-mudahan ini bukan artinya kita menahan atau tidak. Ini harus sesuai ketentuan Pak. Sama seperti orang KPH Pak. KPH itu minta turun kalau bisa sebelum puasa. Tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka turun tanpa ada dana yang kita keluarkan. Nanti itu jadi pertanyaan, uang siapa itu yang kalian pakai? Dari mana itu? Gratifikasi namanya. Nah, contohnya seperti itu. Kita juga seperti ini Pak. Kita hanya nunggu sebentar saja untuk di SK-kan dulu kita tim kabupaten oleh BPDPK dan Dirjen Buru. Itu sebentar aja, dan kemudian turun biaya operasional untuk dasar kita bekerja. Nah seperti itu. Jadi sampai sekarang ini Pak, yang 3 bulan ini masih pakai SK yang lama. Nah jadi sebenarnya kalau mau istilahnya keras kita gitu kan, udah kami kan SK kemarin sampai 2021, 2022 nggak kerja dong, duduk-duduk aja kan tidak mungkin. Nah ini nunggu itu saja Pak, nunggu itu saja. Jadi kalau surat berita acara, CPCL segala macam, nunggu itu saja Pak, sebentar saja itu selesai. Yang mudah-mudahan seperti saya bilang tadi, Maret ini mudah-mudahan kita sudah di SK-kan dan turun operasionalnya, seperti itu Pak Rage ya. Nah, jadi itu masalahnya seperti itu aja. Itu bukan kita menghalangi atau memperlambat, tidak. Itu kalau konsep saja sudah jadi, istilahnya sudah jadi, tapi tidak bisa kita upload Pak, gitu aja. Intinya kalau CPCL, berita acara, kemudian segala sesuatu yang menjadi persyaratan kabupaten itu sudah bisa dibuat, tetapi menunggu dulu aturannya. Nah itu saja. Sebentar Pak, itu mudah-mudahan Maret ini kalau menjadi cair dah. Nah, siap itu Pak, saya kira-kira. Oke. Nah, baik Pak, halo. Baik. Satu lagi Pak yang ingin kami sampaikan ya, mohon maaf saya tadi
tadi baru masuk WA dari kebetulan dari DPW Apkasindo, ya Pak ya. Yang pertama menyampaikan kirim salam artinya kepada Dispun Labuan Batu. Kemudian yang selanjutnya menyangkut dari segi pelayanan tentang usulan Pak. Nah, yang jadi pertanyaan sama kami di kabupaten sampai di provinsi juga ini kita tanyakan, sistem verifikasi yang dilaksanakan tadi ini oleh dinas kabupaten ini selalu jadi masalah sama kami. Kenapa? Hari ini kami tembakkan ke kabupaten, kemudian kabupaten memverifikasi. Dari verifikasi kabupaten ada beberapa kesalahan-kesalahan yang harus dipenuhi atau diperbaiki. Maka dasar itu kabupaten, disebut kabupaten maksud saya, mengembalikan berkas tadi. Kemudian setelah kami perbaiki berkasnya Pak, dasar permintaan-permintaan tadi, kami ajukan lagi kepada orang Bapak. Di pengajuan yang berikutnya, ada kesalahan yang berbeda lagi dari kesalahan yang pertama. Nah, kami juga perbaiki di kesalahan yang kedua, sehingga dikembalikan lagi kepada kami, lembaga pengusung. Kami lakukan perbaikan. Maka kalau kita lihat daripada riwayat perjalanan di sini dari itu sampai 24 kali yang ada di riwayat perjalanan berkas ini bapak-bapak ya, inilah kerja kami Pak. Inilah kerja kami yang memperjuangkan orang bapak-bapak supaya bisa mendapatkan dana hibah ini. Jadi orang bapak juga berharap, saya berharap sama orang bapak, buatlah hati saya itu, katakan dulu istilahnya agak sejuk sedikit gitu. Jangan buat hati saya itu jadi pening. Kalau kalian lihat Pak di sini, ini ya, ini ada 24 kali Pak kerja kami Pak. 24 kali kerja kami. Terus ke kabupaten, terus ke kabupaten. Sampai yang terakhir Bapak dari Disbud ya, verifikasi yang terakhir 45 yang harus diambil ulang open kameranya. 2 minggu kami kerjakan nih Pak. Sampai anggota saya Pak Kamaluddin ya, orang bapak-bapak yang hadir di sini juga masih banyak yang tidak mau mendampingi Pak Kamal. Saya sedih Pak. Saya sedih Pak. Yang mau diperjuangkan orang bapak-bapak ketika anggota saya turun ke lapangan untuk memenuhi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan berkas orang bapak nggak mau hadir ke lapangan gitu. Saya sedih. Nah ini saya minta sama orang bapak, ayolah bangun kesadaran itu tadi ya Pak ya, dari katakan dulu hati gitu. Jangan dibuat seolah-olah ini merupakan tanggung jawab kami. Kami lembaga pengusung tidak bertanggung jawab terhadap Bapak dengan adanya program pemerintah. Tapi kami lembaga pengusung mendampingi orang bapak-bapak untuk bisa mendapatkan dana hibah. Itu konsepnya Pak. Jadi itu supaya dipahami orang bapak-bapak juga. Baik, saya pikir karena tadi Bapak yang dari disebut juga sudah menyampaikan bahwasanya ada beberapa permasalahan-permasalahan yang nanti akan diskusikan tidak di forum ini. Saya pikir terima kasih atas informasi yang disampaikan, sehingga harapan kita juga program ini dapat terrealisasikan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kembali kepada percepatan PSR tadi itu, saya berharap Labuan Batu bisa menyaingi Kabupaten Labura dan Labusel. Karena kalau kita lihat dari data Labura Labusel ini Pak, Labuan Batu Pak penyerapan PSR paling minim nih. Ya, penyerapan PSR untuk Labuan Batu paling minim, sehingga kita sedih kadang-kadang lihatnya. Jujur Pak, mohon maaf saya harus berdiri. Saya atas nama Apkasindo ya Pak ya. Kami melihat petani yang ada di Labuan Batu ini benar-benar cukup prihatin Pak. Seperti tadi saya sampaikan tadi, ada lahan petani yang luasan lahannya 2 atau 1 hektar, produksinya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, dan mereka berharap supaya ini ikut dalam konsep program PSR ini. Jadi sekali lagi saya bicara atas dasar
Apkasindo Sumatera Utaranya. Ini harapan kami di program yang sekarang ini kami laksanakan ini Pak, ada 183 kurang lebih hektarannya dengan jumlah petani pekebun dari 76. Ini data yang masuk sama kami Pak udah banyak lagi Pak. Data yang masuk sama kami udah banyak lagi Pak. Sampai hari ini ada 28 kepala keluarga yang sudah memberikan datanya sama kami dengan luasan lahan ada kurang lebih sekitar 79 hektaran. Artinya apa? Antusias masyarakat petani pekebun yang selama ini belum berhasil, dia ingin mengikuti program ini. Tapi kalau kita yang menjalankan daripada peraturan pemerintah ini tidak serius dalam menanggapi ini, maka kasihan Pak. Ya, 2024 ini merupakan program Pak Jokowi. Apakah beliau nanti ketika tidak menjadi pemimpin nomor 1 di kita, program ini masih sama? Dana BPDPKS yang dikutip dari dana kutip uang petani dan itu masih ada program ini. Itu yang jadi pertanyaan kami kemarin di Apkasindo, dan ini sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab. Karena itu dana hibah yang digunakan untuk PSR ini itu merupakan kebijakan atau wewenang Presiden. Nah, harapan kami 2 tahun lagi atau 3 tahun kita bilang dari hari ini, ya, bisa membantu petani-petani yang ada di Labuan Batu untuk meremajakan tanaman sawitnya. Ini terutama kepada Pak Kabid ini harapan saya nih, karena Pak Kabid saya percaya anak petani juga ya Pak ya, anak petani juga, dan itu bisa Bapak rasakan bagaimana sebenarnya jadi petani kalau hasilnya itu nggak ada. Ini KTP-nya petani, tapi penghasilannya bukan petani, tapi apa? Buruh tani. Maka kita harus bedakan. Bapak-bapak ini petani, bukan buruh tani. Yang itu dalam konsep program PSR ini. Bapak-bapak ini semua punya lahan, punya tanah. Bapak-bapak ini tidak ada yang ikut di sini sekarang dalam program PSR ini menjalankan punya orang. Nah itu, jadi saya percaya petani harus bisa membawa perubahan, apalagi di percepatan ini Pak. Saya berharap ketika realisasi nanti ini selesai, maka ada usulan yang kedua. Dan yang tadi disampaikan sama Pak Edil juga, bahwasanya di program ini Pak, tidak kita harus tunggu habis realisasi 100% pengerjaan dana hibah tadi itu, baru ada usulan berikutnya. Lembaga pengusul bisa mengusulkan sampai 2 berapa tahun Pak, selama ada pertanggungjawaban deal-dealnya. Itu saya pikir yang harus sama-sama kita pahami. Karena komitmen kami di Apkasindo bagaimana bisa mendampingi petani setara dengan korporasi. Itu konsep program kami Pak. Jadi jangan cuma Ahok-Ahok yang punya ratusan ribuan hektar itu tadi yang bisa menikmati produksi sawit 2,5 ton per hektar per bulannya. Tapi harapan kita dari Apkasindo, petani juga harus bisa berpenghasilan 2,5 ton per hektar. Nah, inilah salah satu terobosan kita dari Apkasindo. Kita kembali kepada bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat dan membangun lapangan pekerjaan. Kami sampai hari ini berkomitmen di situ Pak. Saya pikir ini kata dari saya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini ya terjawab di hatinya. Jangan terus ngubur-ngubur kami lagi ya Pak ya. Ya jangan ngubur-ngubur kami. Ini ada Pak Yayan, ada Pak Edil, ya kan? Terus menyangkut masalah buku rekening tadi itu ada di sini kebetulan yang dari Bank BTN kan itu kan Pak. Jangan terus asik-asik cerita bohong. Sedih saya. Capek kami di sini masih dianggap kami bohong. Saya mohon maaf, ini supaya sama-sama terbuka kita. Ini kita forum diskusi tadi. Ada nggak yang mengasih katakan dulu istilahnya lebih dari katakan dulu 300.000 untuk operasional? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Saya pastikan ini orangnya masih ada di sini semua. Murni ini semua Pak, koperasi restorasi Pak yang mendanai biayanya. Tapi seberapa tahan kami?
memikul beban ini. Maka harapan kami sama orang Bapak ya, Pak, terutama yang dari Pak Yayan, Pak Aidil, percepatan ini harus. Kenapa? Ketika kami nggak mampu lagi memikul beban ini, kami kembalikan kepada masyarakat. Kita bayangin aja Pak, bagaimana kesedihan mereka. Ini yang maksud saya dari itu. Komitmenlah kita sama-sama ya. Mudah-mudahan dalam forum ini nanti kita akan buat pertemuan berikutnya dengan BPN tadi ya, BPN Labuan Batu, dan nanti kita juga saya minta nanti kerjasama sama Dispun sendiri ya Pak ya. Nanti kita akan libatkan Apkasindonya supaya beberapa lembaga-lembaga pengusung kita buat forum diskusi yang sama. Itu nanti Pak, itu nanti kami dari Apkasindonya. Nah, jadi kita harus pisahkan karena saya pakai baju Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Saya tadi ada bicara ini kan masalah Apkasindonya gitu ya. Nah, memang saya di Apkasindo. Cuma saya juga di koperasi sebagai ketuanya. Jadi ini yang harapan kita ke depan. Jadi saya minta orang bapak-bapak yang dari Dispun juga, ayolah forum diskusi itu kita aktifkan Pak, supaya artinya ada deal-deal solution di mana buntunya permasalahan ini. Saya pikir ini aja dari kata-kata dari saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih Pak, jadi sepertinya tadi saya sudah sepakat ini bakal ditutup, tapi sepertinya sedikit berbalas pantun dulu kami. Tadi saya juga bingung, hari ini Ketua Koperasi mengundang kami dengan surat koperasi restorasi, tapi di samping itu beliau bicara sebagai Apkasindonya. Sebenarnya Apkasindo dan PSR ini memang satu kesatuan mitra itu sebenarnya ya. Bapak yang harus menyamakan persepsi dengan lintas. Bapak jangan sama seperti Bapak tadi meminta bahwa Bapak anggota jangan salah menganggap saya bahwa kita harus satu visi. Sama, Bapak sebagai pengurus ke kami juga. Kesan selama ini yang kita dapat bahwa Bapak sebagai pengurus malah sama seperti Bapak begitu ditelepon, Bapak telepon kami. Yang kami urus bukan, dari tadi saya sudah bilang, kami tidak hanya membidangi PSR, tapi karena PSR ini program strategis nasional, ini menjadi prioritas. Di lain itu tupoksi kami juga ada. Kami 2 hari di Medan, akhirnya satu pun tidak ada yang tugas yang bisa clear kami buat. Hari pertama kami ada forum OPD, setengah hari kami harus pindah lagi karena ada pertemuan dengan Bupati bersama dengan Gubernur yang harus kami dampingi. Enggak tuntas juga, kami harus kembali kemari. Jadi kalau diminta pertanggungjawaban kami secara hukum terhadap 2 kegiatan itu nol. Biaya-biaya yang kami keluarkan ke sana juga nggak bisa diganti. Kenapa kami pulang? Ada undangan yang disampaikan oleh teman-teman di sini. Itulah kami menghargai. Kami yakin bahwa memang kita masih satu tujuan. Kendala-kendala seperti ini sebenarnya kita hindari, tapi yang boleh buat Pak, kami manusia punya keterbatasan. Ketika ada program, satu lagi gini, Dirjen Bud itu, ini ada program begini, kami harus pikirkan itu dulu. Tentukan petaninya, kami harus bergeser dulu dari laptop satu ke laptop yang lain. Bukan kami tinggalkan. Setelah ini selesai, kami kirim. Ada permintaan itu Pak, pernah datang jam 4 sore, harus kami kirim permintaan tersebut. Siapa yang kami hubungi? Nah, begitulah kerjanya. Terkait dengan penambahan beberapa kali verifikasi, bahwa itu semua hasil koordinasi kami dengan provinsi. Minta open kamera. Kalau satu open kamera, semua harus open kamera. Jangan plan posting dulu. Itu bahasa yang sering. Bahkan mereka menekan kami, Labuan Batu kerjanya apa? Kami sudah penuhi. Hasil verifikasinya seperti ini. Ganti ini. Minta ini, minta itu. Ya, terpaksa kita harus penuhi. Kalaulah boleh kami sebagai penentu ini Pak, langsung ke Dirjen Bud kita. Udah clear ini, udah lama. Masuk usulan, cek 1 hari tuntas. 5 koperasi bisa siap 1 hari. Nah, jadi ini masuk lagi provinsi. Nah, kawan-kawan di provinsi kita datang ke sana, kita urus juga. Tapi belum ini belum itu, katanya kita siapkan juga. Dari mana?
Pak, karena ini merupakan tanggung jawab, sama-sama kita harus satukan persepsi di sini. Jadi Pak Suragi tidak ada klaim dinas terlambat, kami juga tidak menganggap Pak Suragi ini menurut kami menekannya. Masih banyak koperasi yang lain yang tidak seperti ini, tidak seperti itu. Mulai hari ini ke depan, apa yang sudah terjadi yang lalu itu biarkan terjadi. Jangan kita lihat kalau kita mau satu persepsi. Nah, Bapak dengan kami itu sama, tanggung jawab saja kita yang berbeda. Bapak membawahi beberapa Bapak Ibu Kopda yang menjadi anggota Bapak. Kami beberapa koperasi yang di dalamnya anggota juga ada seperti Bapak Ibu. Ada yang datang ke kantor marah-marah, tetap kita layani. Ya begitulah Pak. Nah, harapannya sampai Pak Bupati lagi punya pemikiran dapat laporan yang lain-lain terhadap kami. Kami berkeinginan sebenarnya memanggil semua koperasi ini dihadapkan dengan Pak Bupati. Siapa koperasi yang berkontribusi ke dinas? Sampai begitu yang kami hadapi. Tapi bagian dari pekerjaan. Saya harap kita ada kesepakatan dengan